Nah, di sini Basan copy lagi. Ya, di sini Basan copy per paragraf ya. Potong, kemudian Basan salin di sini. Nah, Basan cari font yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Sania Latifah. So di sini Mbak San bakalan lanjutin lagi WA marketing yang keempat, teman-teman ya. Jadi jika Anda belum menonton video-video sebelumnya WhatsApp marketing step pertama, step kedua, step ketiga, teman-teman wajib nonton karena itu adalah urutan dari bagaimana sih agar kita bisa menjalankan WA marketing ini semaksimal mungkin. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat sedikit pun ya video-videonya. So teman-teman, kita sekarang ini akan lebih fokus ya bagaimana menjelaskan saat kita berjualan di story WhatsApp, kemudian kita membuat statusnya yaitu status bersambung yang tadinya berada di Instagram, kemudian kita posting ke story WA kita, atau misalnya teman-teman aktifnya di Facebook, ya udah kita upload ya status tersebut, status Facebook tersebut kita upload menjadi status bersambung story WhatsApp kita. Nah teman-teman penasaran kan? Ya udah lanjutin video ini sampai habis ya, tonton terus sampai habis, jangan sampai di skip sedikit pun karena ini materi yang sangat penting buat teman-teman. Nah jadi teman-teman, ini adalah strategi marketing yang dimana saat kita mengupload di story WA kita, kita bikin dia bersambung seperti itu. Jadi ketika mereka tap, nah mereka bakalan terus kepo dan akhirnya mereka jadi betah deh ngeliatin story kita. Oke, jadi di sini Mbak San mau demoin sedikit yang ada di Facebook terlebih dahulu ya. Nah, kita buka dulu ya aplikasi Facebooknya. Kemudian kita ke profil Mbak San di sini. Nah, di sini Mbak San sudah banyak banget ya upload status ya, yang dimana ini emang bener-bener bikin kepo orang. Nah, di sini Mbak San sudah menulis ya sebuah status yang di sini Mbak San status panjang banget ini ya. Aku sempat ingin lepas cadar bla bla bla. Nah, di sini Mbak San copy ya. Dan ini bener-bener bikin kepo orang. Nah, di sini Mbak San langsung ke WA ya. Kemudian di sini Mbak San potong-potong statusnya. Mbak San potong-potong storynya. Jadi di sini kita tuh nggak kerja dua kali teman-teman ya. Kan biasanya ada tuh ya di Facebook beda, di story WA beda, kemudian di story Instagram beda. Nah itu bikin bener-bener nguras waktu kita. Nah di sini Mbak San punya tips dan trik ya bagaimana cara ringkas agar teman-teman tuh dimana-mana itu bisa upload. Jadi nggak bikin menguras waktu teman-teman ya, yang harusnya teman-teman bisa ngampu anak-anak teman-teman untuk mengaji atau misalnya beberes rumah segala macem, atau misalnya ada kegiatan daring dan lain hal ya. Jadi teman-teman itu semua berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman bikin tentunya. Nah di sini Mbak San mau nunjukin ya. Nah, di sini Mbak San copy dulu di pesan tersimpan di Telegram. Nah, di sini Mbak San potong-potong ya. Jadi di sini Mbak San edit aja dulu ya. Jadi di sini Mbak San copy paste-nya itu sedikit-sedikit ya. Nah, dari sini. Ya, Mbak San demo langsung nih ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian Mbak San potong. Biar tahu ya dipotong ya kalau ini nih udah diupload gitu ya, biar nggak bingung. Nah kemudian Mbak San upload di sini. Nah di story ini kan bisa diganti-ganti nih ya teksnya tuh ya, lucu-lucu, kemudian warnanya ya soft-soft banget sih, gemesin. Kalau misalnya teman-teman mau bikin karakter yang memang nih gue banget ya, kalau misalnya teman-teman sukanya hijau ya udah teman-teman pastikan ketika teman-teman upload story teman-teman itu ya jadi ya istiqomah. Kalau hijau ya hijau terus ya, kalau fontnya seperti ini ya fontnya ya seperti ini aja, jangan berubah-ubah, yang akhirnya bikin orang-orang melihat story Anda itu menjadi nyaman ya. Ini Mbak San upload ya. Nah oke.
Nah, kemudian di sini Mbak San potong lagi ya. Ini namanya status bersambung ya. Nah, di sini Mbak San copy lagi. Ya, di sini Mbak San copy per paragraf ya. Potong, kemudian Mbak San salin di sini. Nah, Mbak San cari font yang tadi ya. Nah, ini kemudian Mbak San cari warna hijau tadi. Nah, jadi biar personal brandingnya tuh bagus aja gitu ya. Jadi mereka tuh kalau misalnya ada yang hijau-hijau gini, oh Mbak San lagi upload nih, pengen baca ah. Nah, biasanya Mbak San itu kan statusnya sharing, berbagi pengalaman atau berbagi sebuah cerita dan lain-lain. Nah, jadi mereka tuh betah gitu ya, nyaman ketika melihat layar handphone di status story WhatsApp Mbak San gitu ya. Di sini Mbak San upload lagi. Terus seperti itu sampai habis storynya. Ya kan, minimal di video sebelumnya Mbak San kan udah pernah bilang kan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin status itu ya jangan kayak titik semut gitu ya. Jadi bikin orang tuh takut duluan gitu ya untuk ngebukanya. Karena kan mereka juga pakai kuota internet dan segala macamnya. Kecuali kalau misalnya memang Anda itu benar-benar artis gitu ya. Atau misalnya jika memang Anda itu adalah orang yang memang sangat berpengaruh gitu ya bagi mereka ya, para viewers di story WhatsApp Anda. Jadi di sini Mbak San hanya menyarankan teman-teman untuk mengupload story itu sebanyak 8 gambar aja ya, atau 8 story. Kemudian teman-teman bisa bikin suatu tulisan yang dimana nantinya ujung-ujungnya teman-teman jualannya seperti yang sedang Mbak San contohkan di sini. Nah, kemudian di sini Mbak San terus posting ya. Ini baru 2 story. Ya, karena teman-teman tahu sendiri ya, story WhatsApp ini tuh udah banyak banget yang make ya. Jadi teman-teman tuh bisa diakalin lah bagaimana sih caranya biar mereka ini mau berkunjung ya ke story kita. Nah, jadi ya mau nggak mau ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mereka, para viewers kita ini ya, para yang sudah upload di sini yang udah banyak banget ya pastinya. Nah, ini tentu saja kalau misalnya teman-teman ingin dikepoin oleh mereka, ya sudah pasti kita harus ngepoin balik status mereka ya. Karena kalau di story ini tuh langsung nyampe loh ya teman-teman, langsung nyampe ke orangnya langsung ya. Jadi nggak kayak di Facebook, sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Tapi kalau WhatsApp ini langsung bisa dikendalikan oleh kita. Kalau kita mau chat langsung ya langsung nyampe ke orangnya, langsung terbaca. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman udah punya kontak database yang banyak banget, kemudian teman-teman olah sebaik mungkin, maka teman-teman nanti kedepannya bakalan bisa mengunci penghasilan Anda. Kalau misalnya teman-teman targetnya per bulan itu 10 juta, ya udah teman-teman bisa mengunci ya, mengunci penghasilan Anda sampai di situ, bahkan bisa lebih dari apa yang Anda kira kalau misalnya teman-teman rajin untuk mengedukasi mereka ya. Nah, kemudian di sini Mbak San terus upload ya sampai bener-bener Mbak San jualan ya. Oke, jadi teman-teman itu kuncinya kalau jualan online itu jangan males nulis ya. Teman-teman itu harus terus melatih ya di dunia kepenulisan Anda, karena kalau misalnya teman-teman tidak bisa merayu mereka ya dengan sebuah tulisan, lalu bagaimana caranya kalau misalnya teman-teman mau jualannya laris ya? Jadi teman-teman itu harus terus dilatih ya, dengan cara terus menulis di setiap harinya. Mau bagaimanapun kata-katanya, mau bahasa Jawa, mau bahasa apapun penawarannya, mau bahasa Sunda, mau bahasa Jepang, mau bahasa Arab, silahkan ya, tergantung di lingkungan Anda masing-masing. Yang penting teman-teman itu kalau misalnya lagi ngiklan kayak gini, prinsipnya adalah bersenang-senanglah, jangan buat iklan, itu prinsipnya. Jadi teman-teman itu jalannya happy ya. Untuk membuat story seperti ini aja Mbak San itu harus menulis di malam hari ya. Jadi ketika anak-anak udah tidur, kemudian Mbak San bisa meluncur ya di Facebook, di Google, di YouTube dan lain-lain, itu Mbak San cari ide agar nanti Mbak San bisa menulis sebuah tulisan yang memang bener-bener
bikin kepo ya. Jadi Mbak San tuh mempelajari sebuah tulisan dari orang lain yang memang betul-betul Mbak San tuh suka gitu ya dengan gaya penulisannya, dan akhirnya Mbak San modifikasi, Mbak San tiru ya gaya bahasa dia. Oh, jadi ini diawali dengan dan, kemudian ada karena, jika, atau misalnya akan tetapi, dan kemudian. Jadi Mbak San tuh terus berlatih agar bisa menghasilkan sebuah tulisan yang benar-benar bisa menghipnotis para pembaca di media sosial Mbak San, atau di story WhatsApp Mbak San, atau di Instagram juga seperti itu. Nah, di sini Mbak San mau liatin story Instagram admin Mbak San di Latifah ya. Jadi di sini ya, di sini tuh kalau di aplikasi Instagram itu banyak banget fiturnya ya, polling segala macam ya di sini nih. Nah, ini dari awal ya. Awali hari dengan mengucapkan bismillah, start with bismillah. Jadi di sini tuh banyak icon-icon yang memang menarik orang gitu ya. Jadi bikin tap-tap terus gitu ya. Terus kemudian kita di sini bikin polling, memancing orang dengan sebuah pertanyaan ya. Kemudian tuh ya, belasan upload gambar begini. Kalau pink sama marun lebih pilih mana gitu ya. Nah, di sini ada fitur swipe up juga. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin mereka untuk take action ya, take action ke WA, take action ke YouTube, take action ke Telegram, ini ada semuanya, asalkan Instagram Anda sudah 10k followers ya. Nah, di sini nih ya. Terus bahasan polling juga ya. Ini di sini juga ada ya. Kids, kabar buruk Kak, size XL-nya habis. Nah, size lainnya aman Kak, yuk gercep. Cuma DP 150 Kak dulu aja, nanti ada kokonya juga loh. Nah, terus di sini bahasan upload ya, work in progress. Di sini ada icon-iconnya juga, lucu banget sih, ada gif-nya gitu ya di aplikasi Instagram ini. Kemudian bahasan juga upload proses menjahitnya di sini ya. Jadi bikin orang-orang trust gitu ya, percaya bahwa Latifah ini memang menyediakan berbagai produk yang memang insya Allah sudah terjamin kualitasnya. Kemudian di sini juga swipe up ya. Jadi di sini ada orang-orang yang sudah take action ya, udah 4 orang. Jadi ini Mbak San tanam link ke chat WA ya. Nah, kemudian di sini Mbak San ngumumin sebuah giveaway. Jadi ada interaksinya ya. Jadi nggak asal upload gambar aja, jadi itu garing banget ya. Jadi bikin orang bosen dan akhirnya besok-besoknya males mau lihat story kita gitu. Jadi teman-teman di sini sudah belajar bagaimana sih cara bikin status bersambung yang akhirnya bikin kepo mereka ya. Jadi teman-teman di sini kita lihat lagi story WA-nya yang sudah Mbak San upload tadi ya. Nah, di sini sudah Mbak San upload tadi ya. Nah, aku sempat ingin lepas cadar setelah tahu bahwa ada sebagian dari mereka bla bla bla. Nah, ini story, namanya juga story ya. Jadi bikin orang kepo mau baca gitu ya. Nah, story. Nah, story. Nah, seperti ini. Nah, kemudian akhirnya ujung-ujungnya jualan. Nah, kemudian di sini Mbak San lupa nih mau upload linknya ya. Padahal tadi udah kayaknya kepanjangan deh. Nah, di sini Mbak San posting lagi ya. Kayak mau kena ini nih ya. Di sini Mbak San upload lagi, kurang ternyata ya. Nah, jadi buat mereka senyaman mungkin ya. Begitu teman-teman, semoga video kali ini teman-teman bisa belajar dengan baik bagaimana sih caranya agar kita bisa bikin status WA story bersambung. Jadi bikin orang makin betah di story WhatsApp kita. Dan tentu saja kalau misalnya teman-teman mau statusnya dikepoin oleh banyak orang ya, oleh banyak database Anda yang sudah Anda miliki selama ini, tentu saja teman-teman juga harus kepoin status mereka, harus ya nyapa mereka setiap harinya di 30 nomor yang berbeda ya. Jadi teman-teman di sini mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa kalau video ini sangat bermanfaat untuk Anda atau untuk teman-teman Anda atau untuk jaringan Anda atau untuk tim Anda ya. Jadi teman-teman tinggal share aja video ini ke mereka agar mereka juga bisa jago jualan seperti Anda tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di step yang kelima. Oke.